Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan set plan pesantren Utrujah. Ini sudah beberapa kali revisi dan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Yang pertama, kemarin set plan kita antara putra dan putri itu putra di belakang dan putri depan. Nah, karena pertimbangan suatu hal, saat ini kita rubah putra dan putri itu sama-sama di depan, sehingga dapat kanan dan kiri. Putra kebetulan di samping kiri, putri di samping kanan. Kita ulas, kita review mulai dari nomor 1 ya. Yang pertama adalah pintu gerbang. Ini adalah pintu masuk, pintu gerbang yang nanti menjadi pintu utama Utrujah keluar masuk. Dia berada di tengah-tengah posisi tanah kita dan masuk di pintu gerbang langsung ke areal parkir ya. Jadi areal parkir itu alhamdulillah cukup luas, kira-kira antara 10 kali 50 meter. Ini sudah cukup untuk tempat parkir berkunjung bulanan, tapi kalau liburan mungkin juga masih kurang. Jadi ini lokasi pintu gerbang masuk. Ini adalah lahan parkir. Yang kedua adalah rumah pengasuh berada di wilayah area putri. Jadi kalau sebelah kanan itu berarti sini. Nah, sini itu ada area putri ini. Ini area putra samping kiri. Jadi pintu masuk kalau dari sini berarti ke kanan. Kalau dari pintu gerbang berarti ke kanan itu adalah area putra, kalau ke kiri area putri. Yang kedua adalah yang ketiga, ini adalah kantor yayasan ya. Jadi mulai dari 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah area publik yang tidak terhubung dengan area pesantren. Karena area pesantren kita lokalisir untuk memudahkan pengawasan dan keamanan ya. Area publik ini memang bisa diakses dari luar, bisa diakses dari luar, bisa diakses dari dalam. Jadi 3, 4, 5, 6. Yang 4 adalah training center. Nah, ini training center, jadi nanti bisa dibuat untuk pertemuan-pertemuan, namun bisa juga digunakan untuk training-training kalau ada peserta dari luar, sehingga tidak masuk ke pesantren kecuali memang nanti ada agenda setelah training dan sebagainya yang nanti berada di wilayah area publik. Yang nomor 5, nah ini nanti kita buat semacam ruko-ruko untuk kepentingan internal pesantren ataupun untuk eksternal. Jadi ini bisa digunakan untuk pesantren dan eksternal ya. Itu business center. Yang keenam adalah ruang balita. Nah, ini nanti kita akan bangun ruang kelas balita di
sudut pojok wilayah Putra, tapi menghadapnya ke areal parkir, sehingga dia memang masuk wilayah areal publik. Jadi 1 sampai 6 itu masuk di areal publik yang dia tidak terakses kepada wilayah pesantren putra dan putri. Yang kedua adalah kita ulas di areal putra. Ini areal putra, ya. Areal putra itu masuk lewat sini. Ini kalau di zoom, ini adalah ada pintu, ya, dari sini. Jadi masuknya ke sini itu areal putra. Ini ada pintu gerbang yang akan senantiasa ditutup, ya, walaupun tidak dikunci, untuk pembatas putra dan putri. Nah, di sini. Ini di belakangnya business center itu, ini dinding jadi pembatas, terus ini pintu gerbang. Kita ulas dari nomor 9. Nomor 9 ini adalah rumah untuk mudir. Nah, kalau mudir biasanya sudah berkeluarga, sehingga memang harus tersendiri, dia punya rumah, ya. Yang nomor 8 adalah UKS untuk putra, ya. Jadi melokalisir jika nanti ada yang bergejala demam dan lain sebagainya, sehingga tidak mudah tertular kepada yang lain. Nomor 10 adalah asrama ustadz. Ini para ustadz di luar yang bertugas menjadi pengasuh asrama dan sebagainya. Ini ngumpul berada di bawah di nomor 8, nomor 10 di asrama. Yang nomor 11 adalah asrama putra. Nah, ini cuma kotak-kotak ini mewakili. Nanti faktualnya itu punya ukuran tersendiri masing-masing asrama. Ukurannya 4x6, dan nanti dapat berapa lokal. Nah, nanti faktualnya di gambar detailnya. Selanjutnya di nomor 16. Nomor 16 itu fasilitas outdoor untuk olahraga atau aktivitas di luar kelas, di ruang kelas. Terus nomor 7. Nomor 7 itu ada ruang kelas putra. Nah, dinding ini kan menyatu dengan ruang kelas putri. Nah, dinding inilah pembatasnya. Ini pembatasnya untuk masuk ke putri, tidak bisa. Ini ada dinding, ini putri menghadap ke asramanya putri. Jadi putra ini menghadap ke sini, menghadap ke asrama semua. Ya, sehingga membelakangi putri. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada ruang lantai 1 ada 6 kelas. Nanti bisa dinaikkan menjadi lantai 2, 3, dan 4, ya. Ini tangga naik. Ini asrama juga ada tangga naik, ya. Jadi semuanya nanti asrama juga bertingkat, kelas juga bertingkat. Yang nomor 20 adalah koperasi, ya. Koperasi di dalam yang khusus melayani putra, kebutuhan putra, mulai dari kebutuhan alat mandi dan sebagainya.
Terus nomor 19 itu adalah laundry. Nah, ini laundry darurat ya, karena nanti di masing-masing ruang asrama itu juga dilengkapi dengan adanya laundry. Nomor 18 adalah gudang, untuk gudang keperluan putra. Nah, ini lokasi putra ya. Ini juga ada pintu, ini juga pintunya untuk ke areal publik ya, walaupun juga tidak dikunci nantinya, karena ini memang putra itu bisa mengakses ke masjid ya. Jadi masjid ini sudah menjadi areal publik, ini juga areal publik. Jadi kalau sudah keluar dari asrama berarti sudah masuk ke areal publik. Itu mungkin putra ya. Kita berada di wilayah putra. Ada beberapa item ruang, dan masih ada ruang untuk outdoor ya, karena anak laki-laki mungkin perlu tempat untuk bermain. Nah, ruang kelas ini belum bisa kita membedakan antara ruang kelas tahfidz, ruang kelas AMU, ruang kelas bahasa Arab, karena memang kondisi faktual tanahnya itu tidak cukup ya. Jadi ini set plan untuk menata gedung saja, nanti keperuntukannya baru dibagi-bagi. Padahal sebaiknya memang masing-masing program itu punya wilayah masing-masing. Jadi wilayah tahfidz, wilayah akademi muhafidz, wilayah bahasa Arab, seperti itu. Nah, sekarang masuk di wilayah putri. Putri juga sama. Ini ada garis hitam. Ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke wilayah putri ya. Dari sini, ini batasnya dari sini, sini, nah, sini. Nomor 12 adalah ruang kelas menghadap ke asrama putri. Nomor 13 adalah asrama ya, nanti bertingkat asramanya. Terus ada tangga naik, karena nanti akan kita buat bertingkat ya, semuanya bertingkat. Ini asrama putri, ada 6 atau nanti bahkan lebih ya. Terus nomor 16 adalah ruang outdoor, bisa untuk olahraga. Nomor 15 adalah asrama ustadz, asrama ustadzahnya. Ada 4 ruang ya. Ini termasuk nanti dibuat kantor putri. Oh ya, ruang kelas. Jadi asrama putri asrama ustadz, asrama putri, nah ini nomor 14 adalah ruang kelas bahasa Arab. Nah ini baru ada khusus ruang kelas bahasa Arab ya di sini. Lanjut ke 17 adalah fasilitas olahraga indoor, sama kayak 16. Nomor 17 fasilitas
indoor, 18 gudang untuk gudang peralatan putri, 19 laundry, 20 koperasi, 21 UKS putri, 22 dapur umum. Ini dapur umum bisa diakses ke dalam, yaitu untuk putri. Ini ada bergambar pintu, terus bisa diakses dari putra, ada pintu juga dari sini. Nah, ini pintu lokasi putri ya, lokasi putri. Ini pintu dapur yang bisa diakses oleh putra lewat sini. 23 masjid. Ini masjid sudah areal publik. 24 itu rumah mudiroh ya, rumah mudiroh. Yang 25 itu pengelolaan air, sampah dan limbah. 25 ya. Jadi itu gambar detailnya nanti di lapangan faktualnya berapa kira-kira bisa terpenuhi kebutuhan yang saat ini diperlukan. Mungkin itu untuk penjelasan singkat tentang set plan yang ada di Utruja. Jadi nanti perubahan signifikannya adalah pintu atau pembelahan menjadi samping kanan kiri dan masjid ke bagian lahan lokasi di belakang, karena memang di wilayah sini disarankan untuk tidak membuat masjid diperuntukkan untuk umum, karena di sini sudah ada 2 tempat ibadah, yang satu masjid, yang satu musola, sehingga masjid yang ada di pesantren itu pun kalau digunakan untuk ruang publik, digunakan untuk publik juga tidak cukup ya, untuk santri saja. Kalau ukurannya 10x10 itu dengan santri yang sekarang tuh pas-pasan, apalagi kalau ukurannya lebih sempit atau kurang dari yang kita rencanakan, maka makin tidak cukup gitu ya. Jadi masjid memang akan dikelola di dalam khusus untuk para santri dan akademi muhafidz. Demikian, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa lebih dipahami sehingga masing-masing bisa memahami tata letak yang akan dibangun di pesantren Utruja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.